Selamat datang di podcast Ruang Tasa. Kali ini saya Ririn dari marketing. Kali ini kita kedatangan tamu spesial ya Pak. Tamu spesial yaitu tim dekorasi dari Ruang Tasa dengan Pak Kus di sini. Ish, Selamat pagi Pak selamat Kus, apa pagi Kak kabarnya? Ririn, luar biasa. Luar Iya. biasa. Pak Kus ini adalah tim dekorasi dari Ruang Tasa yang mendekorasi pernikahan-pernikahan yang menakjubkan ya Pak ya, yang sangatlah cantik-cantik di Ruang Tasa. Hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol seputar dekorasi dan juga mungkin tips-tips ya Pak buat para calon pengantin nih yang lagi creating mood board atau mungkin sedang merencanakan pernikahan, mungkin lagi bingung ya Pak ya untuk venue garden gitu ya. Seperti hari ini kita mengadakan podcastnya di venue kita, di venue garden di Ruang Tasa. Nanti Pak Kus juga akan memberikan tips bagaimana mendekorasi di venue garden seperti ini di Ruang Tasa. Oke, mari kita simak. Oke, Pak, untuk project pasti banyak banget di tahun 2024 kemarin ya, Puji Pak? Tuhan banyak. Alhamdulillah. Oke, itu pasti kan banyak sekali, tren gitu ya, atau mungkin kesamaan-kesamaan nih di tahun 2024 ini. Mungkin ada pengantin yang, kok kayaknya dari kemarin banyakan request-nya begini gitu. Itu trennya seperti apa, Pak, di tahun 2024 kemarin? 2024 itu pertama dari pemilihan desain, itu karena kita kan garden nih, pesta Mhm, garden, jadi memang tidak tidak sama dengan pada umumnya seperti di ballroom, di gedung atau di hotel. Jadi kalau di taman seperti ini mereka memang memang sudah punya niat untuk pesta di taman. mhm. Jadi desainnya memang by request. Jadi dia selalu bawa mood board, kemudian disampaikan apa-apa yang ingin aplikasikan di area sini. Ya kebanyakan sih mereka memang pengen ya yang menyatu dengan kebun ini gitu, menyatu dengan garden. Pengen yang Iya, berarti konsepnya itu natural? ya natural Konsepnya betul. natural. Tapi berarti kalau konsep natural mereka tidak terlalu banyak menambahkan elemen yang di luar bunga-bunga atau di luar daun-daunan gitu ya? Ya, emang sebenarnya kalau di taman itu kan memang sudah didominasi warna hijau. Mhm. Ya, seperti kita lihat di Ruang Tasa ini memang venue yang oke deh. Jadi memang sudah didominasi warna hijau. Kemudian tinggal kita menambahkan nggak terlalu banyak karena areanya memang areanya sendiri udah bagus. Ya, tapi memang dalam dekorasi itu kan memang harus membuat suasana yang biasa menjadi suasana yang berbeda. Mhm. Nah, memang kebanyakan warna putih kemarin sih masih masih Warna putih ya ya? Berarti warna putih. putih, Kemudian ada sentuhan-sentuhan warna lainnya. warna lain seperti gold atau coklat gitu. Gold atau coklat? Iya, Oh, oke. Berarti arahnya rustic juga ya ya sepertinya ya? seperti Karena paling masih itu. paling apa ya, paling enak dilihat juga sebenarnya paling santai Ya, itu adalah dekorasi iya. rustic, oke. Kalau dari segi dekorasi nih Pak, banyak kan di tahun 2024 itu kemarin, minimaliskah atau yang ekstra sekali gitu dekornya? Masih minimalis. Iya, Minimalis ada untuk venue beberapa garden yang ya? pengen agak ekstra gitu, tapi nggak terlalu banyak. Ya 80% sih minimalis, masih minimalis. 80% Ya. minimalis. Apakah karena suasana venue-nya yang memang sudah menunjang, makanya mereka memilih lebih pada minimalis dekornya, atau memang dari mood board-nya mereka sudah minimalis gitu, Pak? Eh, saya kan sebagai dekorator harus banyak mendengar dari klien. Iya. Kadang klien punya keinginan yang wow, Mhm. tapi kadang kita diskusikan lagi dengan budget yang disiapkan. Ah, Nah, betul. gitu. Kembali Jadi lagi ke budget ya? betul. Jadi Oke. akhirnya kita diskusi tuh. Jadi memang kita kadang untuk menentukan satu bentuk dekorasi itu tidak cukup kita bicara setengah jam sampai 2 jam, 1 jam, 2 jam. Pokoknya sampai jadi ya? Bahkan sampai akhirnya berminggu-minggu. Sampai akhirnya ketemu titik temu, baik itu model dan hitungannya, hitungan budgetnya. Yang Se- akhirnya paling pas Ya, untuk paling pas untuk kita antara kami sebagai mhm. vendor dekorasi dan klien sebagai pengguna jasa kami. Oke, Jadi Pak. kebanyakan emang eh, diskusi itu akhirnya ketemu seperti yang kita tampilkan. Gitu. Oke, Pak. Tadi kita udah bahas berarti intinya semua pasti diskusi ya, Ya, sampai akhirnya sesuai dengan keinginan betul. klien. Tapi kalau misalnya nih, Pak,
kan prosesnya gini, oke kita punya mood board, kita punya keinginan seperti ini, tapi venue-nya seperti ini. Nah itu Bapak pernah ada Ada, pengalaman nggak Pak? ada. Mungkin mungkin akan ada kesulitan sedikit, mungkin beda banget venue-nya Iya, dengan yang dia masukkan di mood board-nya seperti itu. iya. Kadang gini, si calon pengantin itu bawa mood board, tapi sebenarnya dia pengen di taman, tapi bawa contohnya yang di ballroom, yang di gedung. Itu kan Hmm. sebenarnya secara apa ya, konsep itu tidak pas Mm-mm. gitu. Ya kadang kita kembali ke pengantin, tapi kita tim TASA ini punya kewajiban untuk mengarahkan. Jadi kalau kita membiarkan dengan konsep sedapat sekena-kenanya, Iya, iya. nanti akan enggak ketemu gitu. Contohnya Makanya seperti apa sering nih Pak? akhirnya saya usulkan biasanya kayak gini, Kak, kalau kakak punya mood board seperti ini, nanti akan saya buatkan sketsa Hmm. supaya sketsa itu masuk dengan venue yang sudah ada Hmm. gitu. Nah, saya bawa contoh-contoh sketsa yang sudah pernah dibuat di sini. No. Emang sebenarnya ada banyak, tapi ini apa namanya saya bawa seitunya aja. Mm-mm. Eh, Salah satunya mungkin Pak. Oh iya. ini salah satunya. Mm-mm. Ini waktu itu Kak Nafisa Hmm. sama siapa ya itu? Ya pokoknya salah satu pengantin namanya Kak Nafisa. Ini minta konsep forest katanya. Hmm. Akhirnya dengan hasil diskusi berkali-kali, pelaminannya dapatnya ini, Jadi gitu. memang nuansa Nuansa forestnya dapet forestnya, ya. ya, ada Jadi bunga-bunganya juga dapet. akar-akar di Iya. tenda ada, daun-daun ada, kemudian bunga memang memang kalau pernikahan itu bunga adalah salah satu yang wajib. Mm-mm. Kemudian apa unsur kayunya juga ada. Cocok Gitu. banget di venue-nya Ruang Tasa, Betul, di garden garden. yang kita Betul. udah memang pohonnya aja udah besar-besar Ya, ya Pak. betul. Oke, berarti Jadi konsepnya seperti memang seperti pernikahan itu. di tengah hutan, Mm-mm. eh, nuansanya dibuat pelaminan yang seperti ini. Gitu. Oke, Ini salah satunya. berarti disesuaikan pokoknya Ya, sampai disesuaikan sana. Uh-uh. sampai akhirnya ketemu titik temu kesepakatan. Oke, berarti kalau memang area outdoor seperti garden itu minim areanya terlalu banyak didekorasi kan juga terlalu penuh ya Pak ya? Ya, Lama-lama akan sempit. Bagaimana kalau misalnya venue-nya itu semi outdoor, Pak? Misalnya ada satu ruangan, kita kan juga punya venue semi outdoor di sini ya. ya. Jadi ada ruangan tertutup dan juga ada ruangan terbuka sedikit. Persentase dekorasinya biasanya banyakkan di sebelah mana, Pak? Kalau kayak gitu. Kalau untuk semi outdoor itu kan memang eh, ada konsep ruangan, ada konsep di luar ruangan. Itu sih kalau kayak gitu cocoknya untuk acara malam. Oh, cara malam. Iya, Hmm. karena untuk di dalam ruangan eh, pelaminan di dalam ruangan misalnya. Tapi suasana outdoornya itu harus dapat. Nah, itu Hmm. nanti dipasang lampu-lampu. Seperti yang ruang tasa sudah pasang, emang udah oke. Hmm, Jadi oke. suasana romantisnya tuh dapat gitu Berarti malam. memang untuk venue yang semi outdoor, terutama seperti venue kita di Ruang Tasa ini, Iya, lebih bagus malam ya karena dengan menghidupkan suasananya dengan lampu, lampu. nanti tinggal ditambahkan dekorasi itu akan Ya menyala dengan betul. sendirinya Lampunya gitu ya. juga, maaf, dekorasinya juga akan dipasang lampu-lampu gitu kalau untuk malam. Lighting ya, Ya lighting lighting, untuk membuat betul. efek dramatis gitu Ya ya Pak, efek betul. yang dramatis. Oke. Pak Kus, saya ada pertanyaan juga nih Pak. Ya. Kalau misalnya pemilihan warna, kadang kan warna tuh banyak ya, tren. Oh, warna 2025 marun, oh warna 2024 emas. Itu sebenarnya kita memilih warna dalam satu konsep itu gimana sih Pak caranya? Kalau warna itu biasanya sih sejauh ini, saya kalau ketemu calon pengantin itu zaman sekarang tuh mereka sudah bawa palet kan. Mm-mm. Jadi ini loh susunan warnanya seperti ini. Pertama emang dia kan mereka itu eh, menentukan warna baju dulu biasanya. Hmm. Jadi kalau dari baju atau gaun yang mereka pilih itu apa, nah di situ kita baru diskusikan. Karena kita kalau di outdoor itu kan sebenarnya backdrop itu harus nggak boleh menyaru dengan daun-daun hijau, harus menonjol. Jadi Hmm. biasanya sih backdrop sejauh ini kita banyak sarankan ke warna putih.
Mmm, Tapi warna-warna bunga itu baru kita sesuaikan dengan baju yang itu, supaya gitu. nanti di foto juga lebih menyatu ya, Pak, Betul, ya? iya, Oh, oke. Jadi tahapannya begini, kita kan pilih dulu venue-nya ya, iya, venue kita tuh di garden. Garden itu berarti dominan warna hijau coklat, berarti backdrop yang kita pilih itu paling tidak warnanya putih. ya itu apa sih, ada beberapa pengantin yang pengen pengen menyatu warnanya dengan alam, tapi ada yang sifatnya dekoratif. Jadi Mmm, jadi kita kalau yang dekoratif itu, kita warnanya harus lebih menonjol dari dari alam. alam Soalnya itu kadang sendiri ya? kalau kita sudah pernah coba nih, warnanya hijau dan bunganya hanya putih-putih dikit dan ternyata begitu difoto memang kurang itu, Jadi kayak kurang nggak ke ya dekorasi ya, Pak? betul Jadi gitu. ya udah di hutan. Betul, jadi Jadi seperti bener-bener tapi hutan. ada pengantin yang suka memang seperti itu. Cuma mayoritas sebagian banyak memang suka backdrop yang warna-warnanya lebih lebih menonjol daripada tamannya. Kembali lagi ke konsep yang diinginkan oleh para calon Calon pengantin. pengantin, ya. Berarti risetnya mereka ini juga harus lumayan banyak ya? Betul, Maksudnya melihat ya, membayangkan juga hasil akhir daripada fotonya nanti akan ya, seperti apa, terus betul, matching atau tidak dengan bajunya gitu ya, betul, Pak? betul, betul. Oke, siap siap. Oke, Pak, dari tim dekorasi, ada saran nggak sih untuk para pengantin yang kepengen menciptakan suasana garden wedding yang mungkin memorable, yang dapat diingat atau mungkin yang memang, apa ya, ini memorable buat mereka sih gitu. Ya, memang kalau di ruang Tasa ini memang memang areanya sudah bagus. Jadi kita tinggal menambahkan titik-titik tertentu, eee, spot-spot misalnya kita pasang spot untuk galeri foto. Galeri foto Heeh, ya. itu bisa dipasang foto-foto calon pengantin yang bahkan mungkin pada mereka waktu masih sekolah bareng misalnya, Mmm, atau waktu mereka LDR mhm mhm saling mhm. video call kemudian di-screenshot Iya boleh iya iya dipasang di iya. situ. Atau, foto-foto private kan ada, Iya, memang bisa foto-foto memang private. memang itu udah umum. Dan ada lagi kalau misalnya punya kendaraan favorit dia di rumah, kendaraan yang bersejarah, Vespa ya, Pak? Vespa Boncengan berdua. Vespa kah, atau mobil tua kah, gitu, Mhm mhm. yang kenangannya sangat mendalam, boleh dipasang. Waktu itu pernah di sini, dipasang Iya. mobil Mercy, iya, kemudian kita tinggal kasih bunganya aja. Itu Oh, bisa untuk spot dihias. apa, selfie-selfie atau kalau kalau disiapkan foto booth-nya ya malah lebih bagus. Berarti jadi nanti orang-orang ingat, "Oh, ini nikahan kamu kemarin seru Nah, ya, ada Vespa betul, kamu atau ada Mercy kamu waktu dipakai jalan betul. berdua," atau Iya. oke, Pak, pertanyaan terakhir nih. Kita tadi udah dapetin banyak banget insight soal warna, soal mendekorasi di venue garden seperti di ruang Tasa, seperti apa. Yang terakhir mungkin ini lebih kepada, saya mewakilkan semua calon pengantin di sini. Mereka kepengen weddingnya tuh personal. Personal tuh dalam arti, oh ini adalah weddingnya si ini. Tadi kita udah sebutkan yang memorable itu kan membawa ya hal-hal yang membangkitkan memori Memang. gitu ya di situ. Kalau misalnya sesuatu yang personal, kira-kira apa yang bisa ditambahkan ya Pak ke dalam dekorasi pernikahan kita? Ya, kalau dekorasi kita, ruang Tasa tuh selalu pertama orang datang udah kita pasang apa namanya, Welcome welcome sign sign ya, it iya. ya. Di situ udah tertulis nama pengantin. Kemudian nanti di panggung musik kita buatkan backdropnya. Di situ juga kita tulis nama pengantin. Oke. Kemudian di pelaminan sendiri, kadang di pelaminan itu ada pilihan. Ada yang ditulis nama panggilan, ada yang ditulis inisial saja. Hmm, Itu udah mewakili bahwa itu adalah jadi pada saat foto itu dilihat 10 tahun yang akan datang, ini foto di mana ya? Oh, ini waktu pernikahannya si A iya, gitu. jadi Jadi, elemen personalnya terlihat ya di situ ya. betul. Kalau misalnya inisial Pak, kalau zaman dulu tuh kita pakai S, inget nggak Pak? Es Zaman-zaman, carving. ya S Iya, carving. betul. Kalau di outdoor sepertinya, Outdoor karena anginnya gede. iya betul dan Jadi kalau secara, kita pasang es carving memang resiko di outdoor itu kan panas dan angin. ya Jadi sempat meleleh. cepat meleleh Betul. betul.
Kalau mungkin ada para pengantin kita nih, brides to be mungkin yang memang suka craft ya, suka bikin-bikin gitu, Pak. Itu mereka bisa juga ya mungkin membuat inisial sendiri Betul, mungkin ada dengan banyak. Kayak mhm. gitu dia pengen menampilkan karyanya dia Iya. sendiri, tinggal diaplikasikan, di backdrop manakah, biasanya kita diskusi, "Pak, saya punya bunga buatan saya sendiri, bisa dipasang di mana?" Kita Mmm, diskusikan. Biasanya sih itu tidak dipasang di pelaminan, biasanya ada di photo booth atau di galeri foto gitu untuk atau, di meja penerima tamu. Di situ mmm. biasa ada juga yang minta tiang kayak tiang foto, kemudian dipasang kanvas, Sketsa atau sketsanya apa? Oh, dia sketsa. gitu. Sketsa bisa jadi salah satu, ini elemen ya, Betul, elemen personal yang bisa kita tambahkan di di pernikahan kita pernikahan. sebagai dekorasi juga Betul. ya, oke. Banyak banget insight yang udah kita dapetin dari Pak Kus hari ini, untuk para calon pengantin. Terima kasih banyak buat Pak Kus, tim dekorasi dari Ruang Tasa. Nanti para brides to be ya yang sudah booking di Ruang Tasa akan melakukan technical meeting dengan Pak Kus untuk membicarakan konsep-konsep dekorasi hingga dekorasinya nanti mencapaikan final ya Pak, Betul. jadikan desain final ya. Terus mungkin juga akan banyak inspirasi dari Pak Kus ya, mungkin ada sketsa-sketsa yang bisa menjadi inspirasi para brides to be dan juga warna-warna mungkin nanti bisa didiskusikan Diskusikan. juga dengan Pak Betul. Kus. Kalau kamu yang mau nambahkan elemen personal ataupun elemen memorable, sampaikan ke Pak Kus, nanti Pak Kus bantu untuk Untuk meletakkannya. meletakkannya atau untuk mengkonsepkannya. Ya. Saya Ririn dari Ruang Tasa dan Pak Kus undur diri dari podcast Ruang Tasa. Terima kasih telah menonton.